Pak Ferry, terakhir dari kami Pak, di era pemerintahan yang baru ini, bagaimana roadmap jangka panjang Kementerian Koperasi dan juga UKM untuk menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi nasional, bukan hanya jargon politik saja, Pak Ferry? Nah, saya koreksi dikit, Kementerian Koperasi sekarang udah pisah dengan UMKM. Oke. Jadi roadmap-nya itu kemarin juga kita dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 itu kita diminta untuk memperbaharui roadmap. Oke. Karena koperasi desa ini juga oleh Bappenas akan dijadikan sebagai proyek strategis nasional. Nah, nanti kita lagi sedang mengusulkan usulan yang sifatnya teknokratis. Jadi tahun 2025 ini kan ada pembentukan, Baik. ada tahap membuat percontohan, ada membuat mulai melakukan operasionalisasi, kemudian udah mulai terbangun ekosistemnya. Tahun 2026 mungkin kita udah bisa terjadi itu, ekosistemnya udah mulai jalan, kemudian produksi peternakannya udah ada koperasinya, petaninya udah ada koperasinya, semuanya susunya segala macam itu udah akan terbangun sebuah ekosistem yang menurut pendapat saya itu akan kembali kepada ide dari tokoh-tokoh yang tadi saya bilang di pola pembangunan semesta berencana tahun 60-an itu, koperasi kembali menjadi masuk ke sektor produksi, koperasi masuk kembali ke sektor distribusi, masuk ke sektor industri, dan kita akan membangun inklusi, sistem keuangan inklusi. Karena coba bayangin aja Mbak Bunga, ada 80.000 koperasi desa yang kegiatannya ada simpan pinjam. Apa itu nggak bakal menjadi cikal bakal sebuah lembaga keuangan yang kokoh karena berbasis masyarakat pedesaan. Jadi sebenarnya kekhawatiran apa yang disampaikan oleh teman-teman di DPD itu, ini sama sekali tidak menggunakan dana desa. 80.000 koperasi desa ini kita bangun dengan nggak pakai modal. Dana desa nggak dikutek-kutik kok. Itu pembuatan akte koperasi, itu kita tetapkan paling mahal 2,5 juta. Dan itu bisa teratasi dari sumber keuangan melalui surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri tentang boleh menggunakan biaya tidak terduga. Jadi nggak ada dana desa dikutak-kutik, nggak ada. Nah, tapi kami memahami apa yang disampaikan. Oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari DPD bahwa ini kan untuk kepentingan desa dan melalui musyawarah desa. Jadi apa salahnya juga kalau tiba-tiba misalkan, bukan tiba-tiba, kalau ternyata hasilnya setelah operasionalisasi ini koperasi desa memang memiliki dampak dan manfaat yang besar, kan masyarakat desa juga dan kepala desanya juga jangan-jangan malah ya udah kita dukung aja koperasi desa. Toh kan yang akan menerima manfaat yang kan masyarakat desa itu sendiri gitu. Jadi itu roadmapnya. Jadi kita ingin kembali koperasi menjadi masuk ke sektor produksi, masuk ke sektor distribusi, industri, dan akan ada lembaga keuangan yang inklusif, dan nanti pada penghujungnya kita akan lihat bahwa koperasi kembali menjadi sokoguru perekonomian nasional yang bisa mengimbangi badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Dan harapannya sekali lagi kita bisa mengatasi angka kemiskinan, mengurangi angka kemiskinan, keterbelakangan yang selama ini kita anggap mustahil kita selesaikan, kita bisa selesaikan. Dan dengan doa dan dukungan semua pihak, saya rasa koperasi desa ini bisa menjadi sarana untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang sebelumnya kita pesimis bisa diselesaikan begitu, Mbak Bunga.